Kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Penajam Pasir Utara disertai penyitaan sejumlah bukti termasuk uang dan penangkapan berlangsung di dua lokasi pada Rabu sore. Penangkapan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji terhadap pejabat negara di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Ada 11 orang yang ditangkap KPK, termasuk Bupati Penajam Pasir Utara. KPK mengonfirmasi penangkapan dilakukan Rabu kemarin antara pukul 5 sampai pukul 6 sore di Jakarta dan Penajam Pasir Utara. Tiga orang yang terjaring OTT di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur telah dibawa untuk diperiksa di gedung KPK. Tiga orang yang dibawa ke KPK ini merupakan ASN dan pihak swasta. Bupati Penajam Pasir Utara telah berada di KPK lebih awal setelah ditangkap di Jakarta. Nama Abdul Ghafur Mas'ud kian mencuat setelah Presiden Joko Widodo memilih sebagian wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota baru. Ada sejumlah kontroversi yang dibuat Abdul Ghafur sebelum kena OTT KPK. Ia menegaskan tidak lagi terlibat dalam penanganan COVID-19. Selain itu, Bupati Penajam Pasir Utara sempat menjadi perhatian karena membangun rumah dinas dengan nilai yang fantastis, yakni mencapai 34 miliar rupiah. Dan saat ini kami sudah bersama dengan pengamat hukum yang juga dosen Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah. Selamat sore, Bung Herdi. Selamat sore, Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Herdi, Anda sempat menyatakan bahwa Bupati Penajam Pasir Utara ini sudah ditarget oleh KPK. OTT hanya menunggu waktu. Apa dasar pernyataan Anda itu? Iya, jauh hari sebelum OTT dilakukan oleh KPK di PPU, saya pikir kalau kita setback ke belakang, begitu banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Bupati PPU ya, AGM. Ya. Sebagai contoh, pada saat awal pandemi, bahkan Kejari di PPU itu juga sempat melakukan proses pemanggilan terhadap beberapa orang yang berkaitan dengan pengadaan bilik disinfektan yang nilai dugaan kerugian keuangan negara berkisar 2 miliar ya. Setelah itu juga ada kasus pengadaan rumah jabatan yang fantastik yang bernilai sampai 34 miliar. Padahal di kala itu juga masih di tengah masa pandemi masyarakat PPU. Tetapi bukan itu saja, Mbak Cindy. Ada juga misalnya rencana pengadaan proyek tower yang bahkan direncanakan tingginya melebihi Monas dengan nilai 150 miliar. Dan itu semua dilakukan pada saat masa pandemi. Di tengah masyarakat PPU terutama, itu sedang berjibaku melawan pandemi. Jadi kalau kemudian saya coba membahasakan bahwa sebenarnya Bupati PPU dan beberapa kalangan di sana sudah menjadi atau masuk di dalam radar KPK sudah sejak dulu. Bagi saya proses OTT KPK bukan hal yang mengagetkan begitu ya. Bukan hal yang mengagetkan. Dari kebijakan-kebijakan kontroversial itu menurut Anda, kebijakan itulah yang menjadi celah terjadinya korupsi di PPU? Salah satu kebijakan yang kemudian membuka ruang tindak pidana korupsi termasuk itu ya. Kita masih ingat betul misalnya pertengahan tahun 2021 sempat ada kebijakan yang cukup viral yang diambil oleh Bupati AGM ya. Bahkan sempat diberitakan secara masif oleh kawan-kawan media berkaitan dengan keputusan Bupati PPU yang kemudian secara deklar mengumumkan mundur untuk tidak mau menangani pandemi COVID-19 lagi begitu. Itu berkaitan dengan kasus penanganan dugaan korupsi 2 miliar pengadaan bilik disinfektan yang kemudian didasari oleh laporan BPKP. Saya kira begitu. KPK menyatakan bahwa kasus yang melibatkan Bupati Penajam Pasir Utara adalah penerimaan hadiah atau janji. Dari kebijakan-kebijakan kontroversial yang tadi Anda sebutkan, mana yang paling memungkinkan untuk terjadinya penerimaan hadiah atau janji ini? Ya tentu saja kita masih menunggu kepastian dari konferensi pers yang dilakukan oleh KPK begitu ya. Tetapi kalau kita mau urai, orang-orang yang kemudian diamankan oleh KPK, Bupati PPU, kemudian Sekda, termasuk juga salah seorang kepala dinas PUPR dalam hal ini ya. Berarti kalau kemudian posisi demikian, ada kemungkinan besar ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan pengadaan proyek-proyek infrastruktur. Dan keseluruhan proyek-proyek yang saya sampaikan di awal tadi bisa saja sangat berhubungan dengan kasus OTT yang dilakukan oleh KPK ini.
Oke, ada 11 orang yang juga ditangkap bersama dengan Bupati Penajam Pasir Utara. Menurut Anda dengan penangkapan atau OTT 11 orang yang terlibat, jumlah atau barang bukti yang disita oleh KPK dalam kasus ini apakah juga besar, Bung Herdi? Eh, kita belum tahu pasti ya seberapa besar kemudian dugaan suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh Ya, yang akan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka ataupun dengan peran-peran yang berbeda lainnya. Tetapi banyaknya kemudian orang-orang yang dipanggil dan diperiksa oleh KPK itu sangat berkaitan dengan proses penguraian peran dari masing-masing pihak begitu ya. Karena tidak keseluruhan yang mereka dipanggil itu akan ditetapkan sebagai tersangka, bisa ya, jadi statusnya betul. masih saksi gitu ya. Tetapi kalau melihat begitu banyaknya orang-orang yang dipanggil oleh KPK untuk diminta keterangan, itu menandakan bahwa memang kemungkinan besar nilai proyek yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara termasuk suap dan gratifikasi di PPU itu cukup besar, Mbak Cindy. Karena jumlah orang yang ditangkap dalam OTT KPK ini jumlahnya juga mencapai belasan orang ya. Anda tadi menyatakan di awal bahwa tidak kaget lagi kalau akhirnya Bupati Penajam Pasir Utara ditangkap oleh KPK karena sudah masuk radar dengan kontroversi-kontroversi kebijakan yang diambil. Apakah tidak ada pengawasan sampai sejauh ini terhadap Bupati Penajam Pasir Utara dengan kebijakan-kebijakan yang Anda sebut tadi kontroversial? Ya, kalau kita melihat ke belakang, justru pengawasan yang dilakukan selama ini, termasuk salah satunya pengawasan internal ya. Salah satu kasus yang saya sampaikan di awal adalah proses pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan disinfektan. Sebenarnya kan itu berawal dari laporan BPKP ya. Ada nilai kerugian yang mencapai 2 miliar terkait dengan pengadaan proyek disinfektan. Jadi kalau bahasa pengawasan secara internal, itu sudah dilakukan sebenarnya. Yang jadi problem sekarang adalah agak sulit publik untuk mengawasi kebijakan-kebijakan di daerah, termasuk di PPU, kalau kemudian pengelolaan daerah juga dilakukan tidak secara transparan, terbuka, dan partisipatif. Karena modal besar publik mengawasi secara eksternal tentu saja dari banyaknya informasi-informasi yang diterima. Dan sayangnya itu tidak didapatkan dengan baik atau memadai oleh publik. Oke, ini kan ketika Bupati Penajam Pasir Utara di OTT oleh KPK setelah Presiden Joko Widodo menunjuk sebagian wilayah Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota negara yang baru (IKN). Apakah ini akan berpengaruh, Bung Herdi? Ya, saya pikir kalau dikaitkan dengan soal IKN, tentu saja ada relevansinya, tetapi tidak terlalu besar ya. Karena memang kebetulan saja daerah Penajam Pasir Utara adalah lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah ibu kota negara, tentu saja juga akan memberikan dampak. Tetapi setidak-tidaknya proses penangkapan yang dilakukan oleh KPK itu implikasinya tentu saja akan ada di IKN. Setidak-tidaknya bahwa kemudian proses rencana pemindahan ibu kota itu tetap akan jalan, kendati pun misalnya ada proses penangkapan yang dilakukan di Penajam Pasir Utara. Oke, menurut Anda bagaimana untuk bisa memutus atau membersihkan pemerintahan Penajam Pasir Utara dari praktik-praktik korupsi seperti ini? Ya, ini tentu saja bukan kejadian pertama, Mbak Cindy ya. Sebelumnya juga ada kasus yang menyeret mantan kepala daerah di Kaltim, ada 3 orang sebelumnya, ada Sokani Hasan Rais, kemudian anaknya Rita Widiasari yang juga kental atau syarat dengan politik dinasti di sana, kemudian ada kasus Ismunandar di Kutai Timur yang juga ada problem dengan politik dinasti. Jadi saya pikir salah satu hal yang mesti dibenahi di Kalimantan Timur untuk menghindari dari praktek korupsi semacam ini juga adalah soal tata kelola pemerintahan yang juga mesti dilakukan dengan konteks merit system ya, tidak berdasarkan kemudian hal-hal yang sifatnya subjektif, termasuk juga dominasi yang dilakukan oleh klan politik tertentu. Kita sama-sama tahu berbagai macam referensi dan pengalaman kita dalam hal politik, justru politik dinasti seperti ini yang justru membuka pintu masuk bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Pengawasan oleh DPRD apakah berjalan menurut Anda, Bung Herdi? Terhadap kebijakan-kebijakan Bupati yang tadi Anda sebutkan sebagai kontroversial? Ya, pengawasan DPRD selama ini juga relatif masih sangat minim, Mbak Cindy ya. Dan itu dialami oleh tidak hanya di PPU, tetapi hampir semua daerah kabupaten kota di Kaltim. Kalau kita masih ingat misalnya juga kasus di Kutai Timur juga pengawasan justru menjadi manjat dikarenakan juga ada tren politik dinasti itu. Nah justru yang kita sayangkan sebenarnya hal seperti ini, bagaimana kemudian DPRD sendiri itu mencoba melakukan proses pengawasan jauh lebih ketat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Dan salah satu hal yang bisa mengkonfirmasi apakah pengawasan itu jalan atau tidak adalah seberapa intens DPRD
Ya. di dalam mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontroversial. Dan sayangnya itu tidak kita dapatkan di PPU. Mau baik Baik, pengadaan rumah dinas 34 miliar, betul. kemudian pengadaan tower 150 miliar, dan berbagai macam kebijakan lain, hampir semua kebijakan ini minim dilakukan pengawasan oleh DPRD. Minim pengawasan dari DPRD itu menjadi PR juga untuk bisa mengatasi kasus korupsi atau mencegah kasus korupsi di Penajam Pasir Utara. Terima kasih Bung Herdiansyah sudah berbagi Sama-sama, informasi dan juga pandangan terkait dengan OTT KPK terhadap Bupati Penajam Pasir Utara di Kompas Petang hari ini. Terima kasih.